Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Hana Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa 3.118.11.018. Saya dari Program Studi Akuntansi Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Saya akan menjelaskan terkait proposal saya yang berjudul Analisis Penyerapan Anggaran pada Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat dengan DPMPTSP. Dimulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah. Setiap perencanaan membutuhkan realisasi sebagai langkah penting yang dapat diambil, karena realisasi adalah bentuk perwujudan dari perencanaan tersebut. Suatu perencanaan yang hebat akan terwujud apabila realisasi yang dilakukan maksimal dan terarah. Nah, di sini realisasi sangat penting, dapat meningkatkan kualitas dalam setiap bidang yang ada. Apalagi di dalam era perubahan atau perkembangan zaman saat ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan perkembangan yang akan dirasakan oleh suatu negara atau suatu unit. Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas negara, salah satunya yaitu pembentukan organisasi perangkat daerah atau yang disingkat dengan ODP. Nah, hal ini diharapkan bertujuan besar dalam pelayanan kepada semua masyarakat. Salah satu OPD yang ada di Batam yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan DPMPTSP. Nah, DPMPTSP ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Kota Batam, yaitu di bidang perizinan yang transparan dan prima. Salah satu kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal ini yaitu adalah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dalam setiap kegiatan memiliki anggaran yang berbeda-beda. Setiap rencana yang hebat akan berhasil apabila realisasi terwujud sesuai dengan rencana. Jadi, intinya di sini adalah realisasi yang terjadi atau realisasi itu sangat membuat suatu penentuan apakah sebuah perencanaan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Berdasarkan data realisasi fisik keuangan DPMPTSP pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan ini memiliki realisasi fisik sebesar 58,30% sampai dengan triwulan 3 yaitu di bulan September, di mana seharusnya penyerapan yang harus dicapai bila optimal yaitu 75% sampai September. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini belum sepenuhnya menyerap anggaran dengan optimal dan berdampak pada capaian pelayanan yang kurang maksimal. Seperti yang dapat dirasakan seperti AC yang kurang dingin atau beberapa komputer yang ada di dinas ini memiliki respon yang lambat sehingga mengganggu kinerja dari pegawai. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul Analisis Penyerapan Anggaran pada Kegiatan DPMPTSP Kota Batam. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu penyerapan anggaran pada kegiatan pemeliharaan sarana prasarana sampai dengan triwulan 3 tahun 2020. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dibagi menjadi dua, yaitu batasan data dan lapangan. Dalam hal ini, batasan data yang saya ambil yaitu laporan target realisasi dan keuangan paket pekerjaan DPMPTSP. Selanjutnya yaitu adalah batasan lapangan. Batasan lapangan di sini adalah di gedung MPP lantai 2 kantor pemerintahan DPMPTSP sendiri. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah mengetahui penyerapan anggaran pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana triwulan 3 tahun 2020. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat ada 3, yaitu yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang analisis penyerapan anggaran tersebut, khususnya di DPMPTSP. Selanjutnya bagi DPMPTSP, yaitu memberikan masukan bagi OPD DPMPTSP dalam penyerapan anggaran. Selanjutnya, yaitu bagi Politeknik Negeri Batam,
yaitu bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi setiap pembaca yang mencari informasi atau bagi yang sedang melakukan penelitian untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini yaitu adalah anggaran. Pengertian anggaran, saya ambil di sini ada 3, yaitu dari Sirait tahun 2006 di bukunya halaman 13, yaitu anggaran adalah alat manajemen yang berfungsi untuk merencanakan atau mengendalikan keuntungan. Sugiri 2019 di bukunya halaman 32, yaitu anggaran adalah rencana kerja yang juga merupakan pratindakan yang dikonversikan dalam bentuk mata uang. Selanjutnya menurut Sukoco tahun 2007 di bukunya halaman 141, yaitu anggaran adalah suatu representasi dan suatu penilaian di masa depan. Selanjutnya adalah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, yaitu anggaran merupakan suatu pedoman atau tindakan yang akan dilaksanakan meliputi rencana pendapatan, belanja, transport, dan pembiayaan. Nah, dari pendapat para ahli di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu perencanaan yang disusun untuk mengawali suatu periode yang bertujuan untuk memberikan gambaran masa depan. Hal yang harus diperhatikan yaitu dalam anggaran yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. Tindakan atau hal yang dilakukan untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Jenis anggaran menurut fleksibilitasnya yaitu terbagi menjadi 2, yaitu anggaran tetap dan anggaran kontinu. Anggaran tetap yaitu anggaran yang dibuat untuk periode waktu yang telah ditentukan. Nah, di mana nilainya ini sudah tertentu. Dan dari sini dirancang pula penghasilan, biaya, pengeluaran. Nah, dalam hal ini tidak melakukan revisi. Jadi di anggaran tetap ini tidak melakukan revisi atau perbaikan. Sehingga jenis anggaran ini bukan cara yang sering dilakukan di perusahaan. Dan cara ini dilakukan apabila sudah terdapat anggapan dasar dalam penyusunan anggaran yang tidak terdapat sama sekali perubahan. Kebalikannya dengan anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk periode waktu dan nilai yang telah ditentukan. Nah, dari sini juga ditentukan, diperkirakan pendapatan, biaya, dan cost dan expense-nya. Nah, perbedaannya di sini adalah terdapat pada anggapan dasar. Nah, agar dapat mengetahui apakah anggapan dasar masih bisa dipergunakan. Dalam hal ini berarti anggapan dasarnya itu masih bisa digunakan. Maka dari itu, secara periodik dilakukan suatu penilaian kembali. Nah, data yang digunakan untuk penilaian kembali tersebut adalah data terakhir dalam anggaran. Selanjutnya itu adalah manfaat anggaran. Ada 3, yaitu pedoman kerja, alat pengordinasi kerja, dan alat pengawasan kerja. Nah, pedoman kerja di sini yaitu memberikan petunjuk atau arah atau suatu tuntutan sehingga kita tahu apa yang perlu dicapai dalam suatu kegiatan tersebut. Alat pengordinasi kerja yaitu sebagai media untuk mengatur atau mengordinasikan kerja yang bertujuan supaya setiap bagian yang ada di dalam perusahaan itu saling mendukung dan menjalin kerjasama yang baik. Selanjutnya adalah alat pengawas kerja. Nah, di sini yaitu anggaran ini menjadi tolak ukur atau alat untuk membandingkan sesuatu yang bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi realisasi dari kegiatan suatu perusahaan. Anggaran sebagai alat pengawas ini tertuang dalam satu laporan keuangan, yaitu laporan realisasi pelaksanaan anggaran. Nah, di dalamnya ini berisi tentang beragam analisis perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Nah, dari sini terdapat sehingga kita mengetahui apa sih kekeliruan atau kesalahan yang telah terjadi dan apa penyebabnya, sehingga kita dapat menyimpulkan dan menindaklanjutinya. Selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran.
Pengertiannya yaitu laporan yang berisi kesimpulan dari sumber alokasi dan pemakaian keuangan daerah. Nah, dikelola oleh pemerintah daerah dan memberikan suatu gambaran mengenai perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur LRA yaitu ada 4. Pendapatan LRA, transfer, pembiayaan, dan belanja. Dan penyajian LRA ini minimal dilakukan yaitu sekali dalam satu periode atau jangka waktu pelaporan. Nah, di sini terdapat pengertiannya yaitu pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh bagian keuangan dari suatu unit pemerintah. Transfer merupakan pemasukan yang akan diterima kembali atau pembayaran yang harus dikeluarkan oleh suatu unit pemerintahan. Contoh dari sini adalah dana bagi hasil. Selanjutnya adalah pembiayaan, yaitu pemasukan yang diterima atau pembayaran yang dikeluarkan untuk tahun yang bersangkutan dan juga untuk tahun anggaran berikutnya, di mana hal ini bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya adalah belanja, yaitu semua pembayaran oleh keuangan daerah yang berdampak pada penurunan saldo anggaran. Jadi terdapat penurunan saldo anggaran untuk tahun yang telah ditentukan dan pembayarannya tidak diperoleh lagi. Selanjutnya adalah pengelompokan jenis belanja. Nah, berdasarkan PMK RI nomor 214, yaitu di tahun 2013, belanja dibagi menjadi 7, yaitu belanja hibah, bantuan sosial, belanja subsidi, pegawai, modal, belanja barang, dan belanja pembayaran bunga atau hutang atau kewajiban. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 di metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan. Metodologi penelitian di sini yaitu ada objek. Objek dari proposal ini yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan anggaran pada triwulan 3 tahun 2020. Nah, selanjutnya adalah data dan sampel. Data dan sampel ini dibagi menjadi 2, yaitu data dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sumber perolehannya yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa data mentah, dan data sekunder merupakan suatu data yang sudah ada sebelumnya dan diambil oleh seorang peneliti secara langsung untuk keperluan penelitiannya. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi dari penelitian ini adalah kumpulan subjek atau data dengan sifat atau karakteristik tertentu. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan populasi yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan seluruh kegiatan pada bulan Januari sampai dengan September. Sampel yang akan diambil dalam laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu di bulan September. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada 4 menurut Juliandi Irfan Manurung dalam bukunya tahun 2014 nomor 65. Nah, yaitu adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan penyebaran angket. Berdasarkan pemahaman yang ada di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu ada 3. Yang pertama ada studi dokumentasi, yaitu dengan memperoleh data dari Kasubag Pemrograman dan melihat serta menilai data-data historis dalam dokumen tertulis, yaitu laporan realisasi fisik sendiri. Selanjutnya ada wawancara, penulis melakukan tanya jawab dengan Kasubag Pemrograman dan Kasubag Umum dan Kepegawaian. Dan wawancara yang dilakukan adalah wawancara tertutup. Ketiga yaitu observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada laporan realisasi fisik dan keuangan. Selanjutnya adalah metode analisis data, yaitu penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan target anggaran pada laporan realisasi fisik dan keuangan. Nah, sehingga di sini dapat diketahui seberapa optimal penyerapan yang terjadi pada kegiatan sarana tersebut. Di sini ada gambaran umum perusahaan, yaitu DPM-PT-SB adalah suatu organisasi yang merupakan perangkat daerah Kota Batam yang ikut mengambil bagian dalam membangkitkan perputaran ekonomi. Dan organisasi perangkat daerah ini dibentuk berlandaskan dari Peraturan Daerah atau Perda nomor 10 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
Dinas ini juga mengurus berbagai macam perizinan yang transparan. Selanjutnya yaitu DPMPTSP mengatur tentang rincian fungsi dan tugas. Jadi fungsi dan tugas pokok lembaga teknis daerah Kota Batam yaitu dalam Perwako nomor 56 tahun 2016. Struktur organisasi tata kerja diatur dalam Perwako nomor 28 tahun 2016. Dinas ini memiliki seorang pimpinan yang disebut dengan Kepala Dinas atau Kadis dan mengemban tanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda Kota Batam. Visinya DPMPTSP yaitu terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan bermartabat. Dan misinya yaitu menciptakan struktur penataan pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, dan mengayomi. Menciptakan sumber daya manusia daerah yang berdaya asing, bertakwa, dan masyarakat sejahtera. Selanjutnya menciptakan tata ruang suatu kota yang berwawasan lingkungan dengan infrastruktur perkotaan yang maju dan modern. Selanjutnya menciptakan suatu penguatan sektor industri dan mendorong peran sektor jasa, pariwisata, perdagangan, alih kapal maritim dalam meningkatkan guna membantu perekonomian daerah. Selanjutnya yaitu menciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat berbasis UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik dan lainnya. Berikut adalah gambar struktur organisasi DPMPTSP, yaitu terdiri dari kepala dinas, sekretariat atau sekretaris yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subbagian perencanaan program, keuangan, dan kepegawaian. Dan bidang-bidang terdapat 4 bidang, yaitu bidang promosi, bidang pengawasan, bidang perizinan, dan bidang perizinan pembangunan lingkungan utilitas, yang terdapat kasih-kasih juga di bawahnya. Nah, berikut adalah struktur organisasi dan fungsinya, fungsi dan tugasnya, yaitu salah satu tugas kepala DPMPTSP yaitu meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, penanaman modal, dan setiap kegiatan yang ada. Selanjutnya sekretariat yaitu menyusun program kerja dan kegiatan dinas, mengordinasikan rencana proker dan kegiatan dinas. Di bagian subbagian perencanaan program yaitu merumuskan perencanaan program kerja dan kegiatan di subbagian lainnya, menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program, dan berbagai tugas lainnya. Selanjutnya yaitu keuangan, yaitu merumuskan rencana program di bidang keuangan itu sendiri dan menyiapkan bahan pelaksanaan keuangan serta tugas lainnya, yaitu selanjutnya subbagian umum dan kepegawaian, yaitu mempelajari rencana kegiatan tahun lalu, menyusun konsep rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian serta tugas lainnya. Begitu juga dengan kepala bidang, yaitu Kabid Promosi Data dan Informasi. Terdapat 3, yaitu kepala seksi atau disebut dengan kasih, yaitu kasih promosi, data, dan informasi, yang pekerjaannya itu membantu kepala bidang di bagian promosi, data, dan informasi. Begitu juga dengan Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal, itu dibantu oleh 3 kasih juga, yaitu Kasih Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal, Kasih Pengawasan Pengendalian Perizinan, Kasih Fasilitas Pengaduan dan Konsultasi. Demikian juga dengan ekonomi sosial, dibantu oleh Kasih Perizinan Ekonomi, Kasih Perizinan Sosial, dan Kasih Perizinan Penanaman Modal. Terakhir itu adalah Kabid Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dibantu oleh Kasih Perizinan Pembangunan, Kasih Utilitas, dan Kasih Perizinan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup usaha DPMPTSP. DPMPTSP merupakan suatu dinas yang memiliki kewenangan dalam pemberian perubahan, perpanjangan, pemberian duplikat, legislasi, penolakan, pengawasan, perizinan, dan non-perizinan yang transparan. Selanjutnya adalah bab 4. Nah, bab 4 ini berisi tentang deskripsi kerja dan pembahasannya. Selanjutnya adalah deskripsi kerja. Yang pertama adalah lokasi unit, yaitu di kantor DPMPTSP Kota Batam yang beralamat di Gedung Sumatera Promotion Center. Yang kedua yaitu rincian tugas. Yang pertama menginput nilai anggaran pada kolom anggaran di Microsoft Excel. Yang kedua menginput target
anggaran pada Microsoft Excel pada bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, menginput target anggaran pada kolom target anggaran di Microsoft Excel. Yang keempat, menginput realisasi anggaran dari laporan pertanggungjawaban atau SPJ fungsional ke dalam kolom Microsoft Excel. Yang kelima, yaitu menginput realisasi target dan realisasi anggaran pada aplikasi Imonef. Yang keenam, yaitu dokumentasi file laporan realisasi fisik keuangan dalam bentuk hard copy untuk ditandatangani oleh Sekretaris DPMPTSP dan pimpinannya yaitu Kepala Dinas DPMPTSP. Yaitu selanjutnya ada flowchart rincian kerja. Yang pertama adalah start, input, menghitung target anggaran, input target anggaran, input realisasi anggaran, input di Imonef, target dan realisasi anggaran, cetak dalam bentuk hard copy, dan ending. Yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu melakukan atau menyelesaikan pekerjaan sesuai arahan yang diberikan, datang ke kantor tepat waktu. Target yang diharapkan yaitu mampu menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu, teliti, dan jujur, serta disiplin dalam pelaksanaan penempatan magang. Dan memahami cara kerja yang baik untuk menumbuhkan mental yang kuat sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Memahami pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing di tempat magang, serta dapat menjalin komunikasi yang baik dan sehat antara pejabat dan staf DPMPTSP. Perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan yaitu ada komputer, Microsoft Word, Excel, printer, staples, flash disk, pelubang kertas HPS, binder klip, map, gunting, pulpen, bentex ordner, dan beberapa perangkat lainnya. Selanjutnya ada data dan dokumen yang diolah. Adapun data yang dihasilkan peneliti di tempat magang adalah, yang pertama adalah data realisasi bulanan. Yang kedua, pengukuran kinerja setiap triwulan, khususnya triwulan 3 tahun 2020. Dan yang ketiga, perjanjian kontrak karyawan dan THL, pegawai dan THL. Dan tugas-tugas lainnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.